Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul The Road. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan film ini disutradarai oleh John Hillcat dan juga dibintangi oleh aktor terbaik seperti Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, dan beberapa aktor terbaik lainnya. Film dengan durasi 111 menit ini akan mengisahkan tentang seorang ayah bersama anaknya yang berjuang bertahan hidup di akhir dunia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler, yang mana alangkah baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru terbangun dari tidurnya. Pria ini pun kemudian membangunkan anaknya untuk pergi ke suatu tempat. Pria ini kita panggil saja dengan nama Man, dan anaknya kita panggil dengan nama Boy. Cerita ini berlatar belakang pada tahun 2929, yang mana dunia telah mengalami kehancuran yang membuat manusia diambang kepunahan. Tak dijelaskan secara detail mengapa dunia bisa seperti ini. Di kondisi saat ini, sangat sulit sekali mencari makanan maupun minuman yang layak untuk dikonsumsi. Bahkan, sebagian manusia yang tersisa, mereka memilih untuk menjadi kanibal dan memakan manusia yang lainnya. Man bersama Boy telah melakukan perjalanan selama beberapa tahun. Man mengajak Boy untuk pergi ke wilayah selatan. Man telah mendengar beberapa informasi jika wilayah selatan terdapat pengungsian bagi manusia yang tersisa. Saat malam hari, Man menceritakan keindahan dunia sebelum akhirnya menjadi seperti ini. Saat tengah tertidur, beberapa pohon pun tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Hal ini bukanlah yang pertama kalinya. Man sebenarnya sudah tak kuat untuk bertahan hidup. Namun, Man telah berjanji kepada istrinya yang telah tewas jika dia akan menjaga anaknya sebaik mungkin. Saat tengah melakukan perjalanan, Man seringkali melihat berbagai mayat manusia yang telah melakukan bunuh diri. Pada suatu ketika, saat Man bersama Boy tengah beristirahat di salah satu mobil, terdapat sekumpulan orang yang akan melintas ke arahnya. Man yang melihatnya pun langsung mengajak Boy untuk bersembunyi di suatu tempat. Tak disangka, terdapat seorang pria yang tak sengaja menemukan keberadaan dari Man. Man pun menodongkan pistolnya ke arah pria itu dan mengancamnya apabila dia berteriak. Pria itu pun meremehkan Man jika Man tak akan menembaknya. Melihat gerak-gerik dari pria tersebut, Man pun menyadari jika pria itu adalah seorang kanibal. Tanpa basa-basi, Man pun langsung menembak pria itu. Suara tembakan tersebut memancing perhatian dari sekumpulan orang sebelumnya. Dengan sangat panik, Man langsung bergegas pergi dari sana dengan menggendong Boy. Man bersama Boy
kemudian bersembunyi di balik pepohonan hingga hari menjelang pagi. Saat kondisi sudah dirasa aman, Men pun mengajak Boy untuk kembali ke tempat sebelumnya. Men mengambil beberapa barang miliknya yang dia tinggalkan sebelumnya. Saat malam harinya, Boy bertanya kepada Men mengenai beberapa orang yang menjadi jahat. Men pun hanya bisa bersedih setelah mendengar ucapan dari anaknya. Men menasihati Boy jika mereka berdua harus tetap kuat untuk menjadi orang baik. Keesokan paginya, saat Men tengah melanjutkan perjalanan ke selatan, dia menemukan sebotol soda yang masih utuh. Boy yang tak pernah meminum soda, seketika merasa senang dengan rasanya yang sangat nikmat. Setelah itu, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanannya. Saat malam harinya, Men teringat istrinya yang sangat dicintainya. Men belum bisa melupakan istrinya yang telah meninggal di waktu sebelumnya. Namun, Men berusaha sekuat mungkin agar bisa menjaga Boy yang masih berusia remaja. Saat tengah melakukan perjalanan, Men menemukan sebuah rumah yang terlihat masih utuh. Men lalu memasuki rumah itu berharap menemukan makanan yang tersisa. Saat Men memasuki ruang bawah tanah yang diduga tempat penyimpanan makanan, dia malah melihat beberapa orang dengan kondisi yang menggenaskan. Dari luar rumah, terdengar suara beberapa orang yang akan masuk ke rumah itu. Dengan sangat panik, Men langsung mengajak Boy untuk bersembunyi di suatu tempat. Men juga menyadari jika rumah itu adalah rumah dari beberapa orang yang menjadi kanibal. Men yang merasa jika tak ada kesempatan lagi, dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun, beruntungnya beberapa kanibal sebelumnya tak mendatangi tempat dari Men bersembunyi. Kesempatan ini pun kemudian dijadikan Men untuk melarikan diri dari sana. Men bersama Boy baru melanjutkan perjalanan mereka saat malam hari. Men merasa jika Tuhannya masih memberikan kesempatan hidup untuknya. Saat pagi harinya, Men melewati suatu desa yang terdapat rumah orang tuanya. Di rumah itu, Men teringat masa-masa sebelumnya saat dunia belum menjadi seperti ini. Men terus berjalan dan terus berjalan untuk menuju ke wilayah selatan. Tak lupa, Men juga menghampiri beberapa rumah yang dilewatinya untuk mencari sisa-sisa makanan. Pada suatu ketika, saat Men tengah memeriksa salah satu rumah, dia menemukan kejanggalan yang berada di halaman rumah tersebut. Saat dicek, ternyata terdapat ruang bawah tanah yang dipenuhi oleh ratusan makanan yang masih utuh. Men pun merasa jika tempat ini adalah surga baginya. Men bersama Boy yang sebelumnya hanya bisa makan sehari sekali, kini mereka pun bisa makan sepuasnya. Tak lupa, Men juga berterima kasih kepada Tuhannya atas kenikmatan yang didapatkannya. Men bersama Boy telah tinggal di tempat itu selama beberapa hari. Men tak lagi merasakan kelaparan seperti hari-hari sebelumnya. Men bersama Boy juga terlihat kembali bersemangat untuk menjalani hidup. Pada suatu malam, Men mendengar suara seseorang dengan suara seekor anjing. Merasa jika tempat itu sudah ditandai, Men pun memutuskan untuk pergi dari sana.
Saat tengah melakukan perjalanan, Men bertemu dengan seorang lansia yang juga bertahan hidup sepertinya. Boy yang tak tega melihat lansia itu, dia pun memohon kepada ayahnya agar memberikan sekaleng makanan kepada lansia tersebut. Men pun lalu mengajak lansia itu untuk makan bersamanya. Lansia itu pun berterima kasih kepada Boy atas kebaikannya. Saat tengah makan bersama, lansia itu bercerita tentang masa lalunya saat dunia belum menjadi seperti ini. Lansia itu telah kehilangan keluarganya saat beberapa manusia telah berubah menjadi kanibal. Saat pagi harinya, Men memutuskan untuk berpisah dengan lansia itu. Boy sebenarnya ingin mengajak lansia itu agar ikut bersamanya. Namun, Men menasihati Boy jika di kondisi seperti ini, belum tentu mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka membawa lansia itu, maka beban bertahan hidup mereka akan bertambah. Saat Men bersama Boy tengah melanjutkan perjalanan, mereka berdua pun melihat kedua orang yang sedang diburu oleh beberapa kanibal. Men yang melihatnya pun langsung mengajak Boy untuk mencari tempat bersembunyi. Saat pagi harinya, Men mengalami batuk darah pada dirinya. Men pun merasa jika hidupnya kini tak akan lama lagi. Dengan penuh perjuangan, Men berusaha sekuat tenaga untuk tetap melanjutkan perjalanan. Saat telah tiba di wilayah selatan, mereka hanya melihat pemandangan pantai yang penuh dengan sampah. Saat pagi harinya, Men berencana mencari beberapa barang yang mungkin bisa berguna nantinya. Tak disangka, saat Men telah kembali, dia melihat beberapa barangnya yang telah dicuri oleh seseorang. Dengan penuh emosi, Men pun langsung mengejar seseorang yang telah mencuri barangnya. Saat berhasil menemukan pencuri tersebut, Men langsung menodongkan pistolnya dan menyuruh agar pria itu menyerahkan seluruh barang curiannya. Men juga mengancam pria itu jika dia akan menembaknya jika pria tersebut berusaha melawannya. Setelah berhasil mengambil kembali barang miliknya, Men pun mengajak Boy untuk pergi dari sana. Boy sebenarnya tak tega dengan kelakuan dari Men yang telah mengancam seseorang dengan membunuhnya. Men pun mengatakan jika dia melakukan ini semua demi melindungi anaknya. Saat Men tengah melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba terdapat seseorang yang memanah kakinya. Dengan penuh emosi, Men pun langsung mendatangi orang tersebut untuk membunuhnya. Setelah kejadian itu, Men pun berusaha mengobati kakinya yang kini terluka parah. Boy juga membantu Men untuk mengobati kakinya. Saat tengah melanjutkan perjalanan, Men tiba-tiba terjatuh ke bawah tanah dan merasakan kesakitan. Kini, Men pun sudah tak bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah sekaratnya, Men teringat istrinya yang sangat dicintainya. Boy berusaha semaksimal mungkin, berharap ayahnya bisa kembali pulih. Di akhir kehidupannya, Men meminta maaf dan berpesan kepada anaknya agar mempelajari cara bertahan hidup yang telah dilaluinya selama ini. Tak lama kemudian, Men pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya.
Boy yang seorang diri tak tahu harus berbuat apa. Saat Boy tengah berjalan di tepi pantai, dia didatangi oleh seseorang yang menawarkan Boy untuk ikut bersamanya. Orang itu mengatakan jika dia telah mengikuti Boy dan ayahnya selama ini. Orang itu juga menyadari jika Boy adalah seorang yang baik hati. Orang itu menawarkan Boy, mungkin saja Boy mau ikut bersamanya. Orang itu juga menunjukkan istrinya dan kedua anaknya yang juga ikut bertahan hidup. Tak ada pilihan lain, Boy pun memutuskan untuk kembali melanjutkan hidupnya bersama pria itu. Dan kemudian film pun berakhir. Banyak sekali pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film kali ini. Mungkin bagi saya sendiri film ini menyadarkan kita semua jika dunia pasti akan mengalami kehancuran. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin. Baiklah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.